Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 19 Februari 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awal informasi selengkapnya. Saudara, satu unit toko grosir terbakar di Kabupaten Asahan. Akibat kebakaran ini korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di perempatan Jalan Bakti dan Jalan Wirakarya, Kelurahan Teladan, Kisaran Timur, Asahan, siang tadi. Api pertama kali terlihat dari dalam toko dan dengan cepat merambat di bangunan depan toko grosir tersebut. Melihat kobaran api, warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak lama kemudian, 3 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Lurah Teladan M. Ilyas Ritonga mengatakan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun diperkirakan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kejadiannya asal api belum kita ketahui. Ini yang terbakar apa ya? Gudang makanan sembako juga. Grosir sekali. Grosir. Ada korban jiwa. Korban jiwa sampai saat ini belum ada. Cuma kerugian sampai ratusan juta juga. Hingga kini kebakaran tersebut masih ditangani pihak kepolisian untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Sementara pasca pemilu 2024, pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan merangkak naik. Pedagang beras mengeluh lantaran menurunnya daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang beras dan ibu rumah tangga di Pasar Pagi Belawan, Kota Medan mengeluhkan kenaikan harga beras yang terus merangkak naik. Harga beras yang dikonsumsi masyarakat kalangan bawah sebelumnya dijual hanya Rp50.000 per 5 kg, kini naik menjadi Rp65.000. Menanggapi kenaikan harga beras ini, warga mengantisipasinya dengan membeli beras per kilo agar dapat mengalokasikan keuangan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Harapannya supaya beras distabilkan kayak seperti biasa, jangan beras saja semua, sembako. Kami keberatan, rakyat kayak kami yang rakyat biasa merasa keberatan sekali karena untuk makan hari-hari aja kami udah kewalahan. Kami pedagang kue, Pak, tolonglah Pak, beras ini distabilkan. Semua sembako, harga-harga sembako. Salah seorang pedagang beras, Jamal, mengatakan kenaikan harga beras terjadi sesaat menjelang pemilu dan juga dikarenakan petani belum memasuki masa panen. Sebelum pemilu berasnya memang nggak naik. Kan belum ada orang baru panen kecil. Belum ada panen serentak. Belum panen serentak kan berasnya kan masih biasa harganya. Belum ada keturunan. Yang 15 sekarang biasanya kan 14,5 yang dulu. Kalau harapan kita kan harus turun supaya terjangkau ya. Masyarakat dan pedagang berharap pemerintah dapat menurunkan harga beras karena dikhawatirkan berimbas pada harga kebutuhan pokok lainnya. Jembatan penghubung antar kecamatan di Dusun Pulau Gambut, Desa Sialang Taji yang telah lama jebol dan banyak menelan korban, hingga kini jembatan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Batu Utara. Meskipun badan jalan tersebut sudah pernah diperbaiki sekitar 10 tahun lalu, namun kondisinya jembatan tersebut saat ini sudah mengalami rusak berat dan berlubang. Menyebabkan kendaraan yang melintas ekstra hati-hati karena sudah banyak kendaraan roda 2 maupun mobil saat melintas menjadi korban masuk ke dalam lubang hingga terjun bebas ke dalam sungai. Salah seorang warga setempat, Surya, mengatakan berdasarkan informasi yang beredar, jembatan Titi Payung seharusnya sudah dibangun dan selesai pada Desember 2023 yang lalu. Namun hingga saat ini jembatan tersebut belum juga diperbaiki.
Seharusnya bersamaan sama apa ini jalan, pengaspalan jalan bulan 12 gitu informasinya. Tapi sampai sekarang belum dibolong-bolong. Nah, waktu bulan kemarin motor padi, motor sawit kebalik di sini. Berjatuhan buahnya kan, padinya. Baru seminggu yang lewat kereta masuk. Di situ lagi masuk kereta. Kereta-keretanya masuk sama orang yang malam. Ya kalau bisa. PLT Kabid Jembatan dan Jalan Dinas Bina Marga Labura, Dedi Agusman membenarkan seharusnya jembatan tersebut sudah selesai dibangun, namun saat akan pengerjaan pembangunan jembatan baru, saat itu terjadi banjir besar menyebabkan pejabat berwenang melakukan adendum dengan pihak ketiga agar di akhir bulan Februari tahun 2024 ini jembatan tersebut segera dibangun. Benar memang di akhir tahun seharusnya selesai dengan sesuai jadwal kontrak ya. Tetapi karena ada suatu kendala banjir di lokasi pekerjaan yang menghambat pekerjaan itu terlambat. Dan itu kita ada waktu untuk mengerjakan selanjutnya lagi. Dikerjakan dalam waktu dekat ini di bulan Februari ini terlanjuti. Proses pembayaran itu nanti di APBD sekitar bulan November gitu. Warga berharap sebelum lebih banyak lagi pengguna jalan jatuh korban, jembatan tersebut segera dibangun sesuai janji pemerintah setempat. Kita beralih ke Serdang Bedagai. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pembatalan kelulusan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam jabatan fungsional, tenaga kesehatan, jabatan fungsional teknis, dan jabatan fungsional guru. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Serdang Bedagai perihal pembatalan kelulusan calon aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja atau P3K yang pengumumannya dilakukan pada bulan Desember 2023 lalu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sergai, Ingan Malem Tarigan, membenarkan adanya surat edaran pembatalan sejumlah calon ASN P3K yang telah lulus dan dibatalkan melalui surat edaran yang ditandatangani langsung Bupati Sergai Dharma Wijaya. Terdapat 14 calon ASN P3K yang pada bulan Desember lalu dinyatakan lulus, namun saat ini telah dibatalkan kelulusannya. Pembatalan disebabkan sebanyak 8 orang untuk jabatan fungsional dengan persyaratan pengalaman kerja minimal 2 tahun tidak terpenuhi. 1 orang untuk jabatan kesehatan dengan pengalaman kerja tidak sampai 2 tahun pada instansi yang dituju, serta 5 orang pada jabatan fungsional guru pada Dinas Pendidikan Serdang Bedagai dengan keterangan 4 orang mengundurkan diri dan 1 orang lainnya meninggal dunia. Pengumuman Bupati Serdang Bedagai dengan nomor 18.300/800/753/2024 tentang pembatalan kelulusan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah peserta seleksi P3K yang kemarin dinyatakan lulus, namun pada saat ini disampaikan pembatalannya terkait karena yang disebabkan oleh ada beberapa hal, ada beberapa orang yang mengundurkan diri, kemudian ada juga yang dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan administrasi ya. Dan berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara menghentikan sementara proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat panitia pemilihan kecamatan karena terkendala penginputan data ke sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Pantauan di PPK Air Putih Batubara hari ini tampak sepi dan tidak ada aktivitas rekapitulasi penghitungan suara. Pintu aula kantor camat Air Putih yang dijadikan tempat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara juga terlibat dalam kondisi tergembok.
Sebelumnya KPU Batubara telah menggelar rekapitulasi penghitungan suara secara serentak di 12 kecamatan sejak minggu kemarin. Namun proses rekapitulasi berjalan lambat karena banyaknya kesalahan data dari TPS dan sulitnya menginput data Sirekap. Ketua KPU Batubara Erwin mengatakan penghentian sementara proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sesuai arahan KPU RI karena adanya perawatan aplikasi Sirekap. Rencananya rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK akan dilanjutkan pada 20 Februari 2024. KPU RI lagi melakukan perbaikan pada sistem rekapitulasi kita, yaitu Sirekap, di mana pada hari ini KPU RI mengarahkan kepada kita untuk melakukan skor untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sampai sejauh ini sudah berapa desa yang berhasil direkapitulasi? Yang sudah dikenakan semalam semalam ini prosesnya terlalu lambat, jadi memang hanya satu kecamatan itu hanya satu desa. Di Kabupaten Batubara hingga minggu malam baru 12 desa dan kelurahan yang berhasil melakukan rekapitulasi dari 151 desa dan kelurahan se-Kabupaten Batubara. Pemirsa, tahapan pemilu 2024 saat ini masih dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK di Sumatera Utara, namun berbagai kendala terjadi termasuk di Kabupaten Batubara. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan dan kendala yang terjadi, kini telah bergabung bersama kami Ketua KPU Batubara, Ewin. Selamat sore Pak Ewin. Selamat sore ya Bu. Ya, baik Pak. Anissa Rendi ya? Iya, benar Pak. Nama saya Erwin ya Bu, bukan Ewin ya, Erwin ya. Baik. Erwin, baik maaf Pak Erwin. Ya, sejauh ini bagaimana Pak proses rekapitulasi suara di Kabupaten Batubara, termasuk bagaimana sebenarnya partisipasi pemilih di sana Pak? Ya baik, terima kasih ya. Proses rekapitulasi di KPU Batubara seyogyanya berjalan dengan lancar dan baik. Tapi memang ada saja kendala di mana memang proses rekapitulasi ini menggunakan sistem informasi rekapitulasi di mana ada memang permasalahan seperti ruling lama, kemudian prospek inputan yang kadang datanya berserak. Nah ini tadi malam kami melakukan evaluasi terhadap proses ini. Kemudian melalui beberapa pleno yang kami lakukan bahwa kami memutuskan untuk men-skor sementara Di samping juga ada arahan dari KPU RI melalui KPU Sumut bahwa telah akan melaksanakan maintenance pada hari ini dan kemungkinan besok pagi kami pastikan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini akan kembali kami laksanakan Kemudian terkait tentang partisipasi pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, kami melihat dan memantau bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS ini berjalan dengan baik setidaknya ada sekitar 70% lebih tingkat partisipasi yang ada di Kabupaten Batubara menurut pemahaman kami. Tapi memang prosesnya tetap terlangsung pada hari ini dan seterusnya akan kita hitung secara berjenjang dari tingkat kecamatan dan seterusnya. Baik. Pak Erwin, untuk rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 untuk tingkat panitia pemilihan kecamatan ini kan targetnya ini ada 6 hari ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa Pak yang sudah terlaksana Pak dari realisasinya? Baik, terima kasih. Tapi begini sebenarnya hari pemungutan penghitungan ini di tanggal 14 Februari kemarin ini sudah berjalan dengan baik Ini memang berkat bantuan semua pihak baik itu pemerintah daerah, kemudian kepolisian dan Dim 0208, pihak kejaksaan dan semua pihak yang ikut membantu. Dan untuk proses rekapitulasi sendiri ini memang karena ada kendala teknis terkait dengan rekapitulasi ini, jadi memang agak lambat sehingga capaian kami yang harusnya satu hari itu bisa dapat dua desa atau 3 desa ini semalam pantauan kami hanya dapat dari 12 kecamatan hanya dapat 1 desa dan hanya kecamatan Tanjung Tiram yang bisa 2 desa. Itu Ya,
Iya baik Pak Erwin, tadi seperti yang Bapak katakan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Batubara ini sekitar 70%. Berarti ada 30% masyarakat yang mungkin golput ya Pak ya? Benar Pak? Iya, iya. Iya, jadi bagaimana kira-kira proses kertas suara yang masyarakat yang golput ini Pak, kira-kira di Kabupaten Batubara? Ya, surat suaranya tidak kita gunakan. Iya. Ini tidak kita gunakan, kemudian kita akan ambil kembali ya melalui PPS untuk surat suara yang tidak digunakan seperti itu. Baik, terkait dengan hasil quick count kemarin Pak yang sudah kita saksikan bersama, kira-kira dengan real count dari aplikasi Sirekap ini, apakah mungkin margin of error-nya ini tinggi atau tidak Pak? Bagaimana di Kabupaten Batubara sendiri? Ya, kalau kami ya KPU itu sampai hari ini ya belum melakukan perhitungan ya, karena memang sistem rekapitulasi kita ini sedang berjalan dan terus berlangsung ya. Kemudian terkait dengan quick count, tentu KPU kan bekerja sesuai melakukan penghitung ini berjenjang dari tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan hingga nanti penggota. Jadi kami tidak masuk pada sarana quick count ya seperti itu. Baik, untuk KPU Batubara sendiri sudah sedikit demi sedikit melakukan apa ya Pak ya, penghitungan hasil akhir pemilu 2024 sampai sekarang ini seperti apa Pak proses rekapitulasi masih berlangsung? Apakah setelah maintenance ini selesai begitu? Ya, untuk hari ini ya kami memastikan bahwa proses rekapitulasi kita stop untuk sementara, kemudian besok baru kita mulai kembali dan saya yakin bahwa proses rekapitulasi ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan target kami ya, akan selesai pada paling lama ya itu pada tanggal 23 Februari ya, di tahun 2020 mendatang. Ya baik Pak, terkait di Kabupaten Batubara pada saat proses pemilu sampai pada rekapitulasi surat suara ini, kira-kira apakah ada pegawai di PPS itu yang sakit Pak atau bagaimana keadaan di sana Pak? Ya, sebenarnya memang ada saja ya kendala untuk teman-teman KPPS kita karena jumlah KPPS atau penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten Batubara itu berjumlah 13.000 lebih. Ya. Dan untuk KPPS sendiri itu ada di angka 10.122 KPPS kita ya. Kemudian ada 5 sekitar 2.000-an dan tentu ya setelah kita mitigasi ya sebelum hari pemungutan suara ada yang sakit dan itu sudah diobati ya. Baik. Kemudian untuk pelaksanaan hari pemungutan suara, alhamdulillah di Batubara tidak ada yang sakit. Kemudian berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pak Erwin, dari beberapa hari yang lalu kami terima informasi ada pergeseran seluruh logistik ini ya, logistik pemilu termasuk juga kotak dan surat suara pemilu dari panitia pemungutan suara ke gudang panitia pemilihan kecamatan ya di Kabupaten Batubara. Saat ini masih proses atau gimana Pak? Informasi terakhirnya. Informasi terakhir untuk sejauh ini proses kotak atau logistik pemilu ya dari tempat pemungutan suara atau TPS, kemudian berjalan ke PPS, kemudian berlanjut ke PPK ini sudah berjalan. Kemudian sudah selesai semua dan ini kotak logistik kita sekarang sudah berada di kantor PPK di kecamatan masing-masing. Baik, terima kasih ya Pak Erwin, Ketua KPU Batubara atas kesempatannya berdialog pada kesempatan kali ini. Salam hangat buat teman-teman di Kabupaten Batubara, Bapak. Iya, kita doakan semoga proses rekapitulasi surat suara ini berjalan dengan lancar. Selamat sore Pak Erwin, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Pak Luman dan Bu Rendi ya. Terima kasih. Pemirsa, seorang ketua panitia pemilihan kecamatan di Mandaling Natal meninggal dunia Sabtu kemarin. Diduga korban nekat meminum racun rumput. Terkait meninggalnya Ketua PPK Kecamatan Mandaling Natal bernama Parlan, petugas kepolisian membantah korban melakukan bunuh diri berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Ketua PPK.
Kapolres Mandaling Natal, AKBP Ari Sopandi menjelaskan korban yang sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Permata Madinah ini mengalami muntah dan sakit pada bagian tenggorokan yang akhirnya meninggal dunia. Namun berdasarkan pengakuan kakak korban bahwa korban telah meminum racun rumput yang selanjutnya mendapatkan perawatan oleh bidan desa. Pihak kepolisian hingga kini terus melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi termasuk kakak dan sepupu korban. Petugas juga menyita 1 botol racun rumput dan memeriksa handphone milik korban. Dalam hal ini kami sudah mengambil keterangan dari rekan-rekan PPK, kemudian mengambil keterangan dari para saksi keluarga korban, kemudian mengecek HP korban. Untuk sementara penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Pantauan langsung, tidak ada percakapan langsung yang berisikan tentang beban berat di PPK. Jadi sebagai ketua PPK, beliau berdasarkan pantauan dari rekan-rekannya dan juga padal serta anggota kita di sana berjalan normal. Korban telah dimakamkan Minggu pagi di Pemakaman Umum Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Mandaling Natal, Sumatera Utara. Untuk memastikan seluruh logistik pemilu mulai dari kotak dan surat suara aman, Polda Sumatera Utara terus memantau pergeseran dan pengamanan yang dilakukan oleh personil di setiap kecamatan di wilayah Sumatera Utara melalui Command Center. Dalam mengamankan pemilu serentak, Polda Sumatera Utara memanfaatkan teknologi yang terintegrasi dalam Command Center atau Pusat Kendali Operasi pada kegiatan pengamanan pemilu 2024. Command Center selain memonitoring pengamanan pada saat pemilu, juga bisa menerima aduan masyarakat terkait adanya gangguan Kamtibmas. Posko operasi yang berada di Gedung Polda Sumatera Utara berfungsi sebagai komando, kendali, koordinasi, dan informasi di seluruh tempat pemungutan suara. Dari Command Center ini, personil juga bisa memantau seluruh kegiatan pemilu mulai dari pencoblosan hingga logistik dibawa ke kecamatan untuk dilakukan penghitungan suara. Selain itu, para personil yang terhubung di Command Center bisa memberikan laporan yang akurat mulai dari gangguan keamanan hingga pergeseran kotak suara yang akan dibawa ke kantor kecamatan. Memonitor semua kegiatan pengamanan yang dilakukan ini, maka di Command Center Polda ini disiapkan posko operasi. Di mana posko operasi yang ada di Command Center Polda ini melakukan fungsi K3I, yaitu komando, kendali, koordinasi, dan informasi. Untuk menjadi sarana komando dan kendali, maka dipersiapkan beberapa aplikasi untuk mampu mengetahui dinamika yang ada di lapangan. Command Center juga terhubung dengan Selain itu, Command Center juga terhubung dengan panggilan 10, panggilan 110 yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melaporkan suatu gangguan keamanan terlebih soal pemilu 2024. Proses rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di sejumlah daerah di Kabupaten Langkat berlangsung hingga larut malam untuk mengejar target waktu penyelesaian rekapitulasi suara. Rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat telah berlangsung sejak 17 Februari lalu. Untuk mempercepat proses rekapitulasi suara, pihak panitia pemilihan kecamatan Stabat membuka 4 panel lokasi rekapitulasi yang berada di aula dan halaman kantor Camat Stabat serta di aula kantor Disduk Catpil Langkat. Ketua PPK Kecamatan Stabat, Roni Darmawan, menyatakan dengan dibukanya 4 panel rekapitulasi suara, pihaknya optimis proses rekapitulasi suara untuk Kecamatan Stabat akan selesai sebelum 25 Februari mendatang. Selama 2 hari pelaksanaan rekapitulasi suara, baru 1 desa saja yang selesai dilakukan untuk semua jenis pemilihan pemilu. Sedangkan 12 desa dan kelurahan lainnya masih dalam proses rekapitulasi. Diawali pada tanggal 17 sampai tanggal 14 dilaksanakan dengan 4 panel. Tujuannya adalah upaya kita untuk mempercepat, karena kita ketahui memang Kecamatan Stabat lah TPS yang paling banyak, yaitu sebanyak 259. Artinya menurut kemampuan kami, SDM kami di tingkat PPK Kecamatan Stabat, kami mampu untuk melaksanakan 4 panel sehingga mempercepat
penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan Stabat. Untuk pemilu 2024 di Kecamatan Stabat terdapat 259 tempat pemungutan suara yang tersebar di 7 desa dan 6 kelurahan. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan pada pemilu tahun 2024 dan rencananya akan berlangsung selama 4 hari. Pasca berakhirnya Pesta Demokrasi 2024, seluruh PPK Selabura menggelar rapat pleno mulai pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di masing-masing halaman kantor kecamatan. Ketua KPUD Labura Adi Susanto mengatakan rapat pleno ini dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 17 sampai 20 Februari 2024. Untuk mengantisipasi keterlambatan rapat pleno tersebut, KPUD Labura sudah memiliki program terkait jadwal rapat pleno kabupaten dan tetap dilaksanakan sesuai aturan PKPU meskipun di tingkat PPK masih menggelar rapat pleno rekapitulasi mencapai 50%. Sementara itu terkait aplikasi Sirekap, Adi Susanto mengatakan masih mengalami kendala sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan melihat hasil perhitungan suara di setiap TPS Selabura. Kesempatan ini mulai semalam tanggal 17 di 8 kecamatan di Labuan Batu Utara itu serentak melakukan rapat pleno tingkat kecamatan. Ini hari kedua, ya mudah-mudahan mohon doa terkait dengan kelancarannya. Alhamdulillah yang kita sampaikan masih lancar walaupun ada di sana sedikit dinamika. Itu biasa kalau dalam proses rekapitulasi pleno seperti itu. Pihak KPUD Labura berharap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak mengalami hambatan dan telah sesuai jadwal tahapan pemilu. Sementara di Deli Serdang, pemirsa, rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan telah selesai dimulai di Kabupaten Deli Serdang dengan membuka kotak suara pada masing-masing TPS. Rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 tingkat PPK digelar di Gedung Puri Triadi Guna, PTPN 2 Kecamatan Tanjung Morawa. Dihadiri seluruh saksi dari 18 partai politik. Kecamatan Tanjung Morawa terdiri dari 25 desa dan 1 kelurahan dengan total sebanyak 676 TPS. Rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari Desa Pundonrejo yang diawali dari kotak suara presiden, dilanjutkan dengan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ketua PPK Kecamatan Tanjung Morawa, Diki Aprilo Siregar, mengatakan untuk rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tanjung Morawa dimulai kemarin dan ditargetkan selesai pada tanggal 2 Maret 2024. Hari ini kita mulai rekapitulasi pemilihan di tingkat kecamatan itu hari Minggu tanggal 18. Itu kita mulai dari Desa Pundonrejo dulu, berurutan mulai nanti dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan akhirnya DPRD Kabupaten kita selesaikan semua. Harapan kita bahwa sesuai dengan tahapan tanggal 2 Maret kita selesaikan seluruh rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Morawa. Ada 676 TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa dengan DPT 16612. Diharapkan rapat pleno untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara dapat berjalan dengan aman dan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK mulai 18 Februari 2024. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK digelar serentak di 25 kecamatan di Asahan, salah satunya di Kecamatan Meranti. Rekapitulasi yang berlangsung di Aula Kantor Camat ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, dihadiri para saksi partai politik, calon legislatif, serta diawasi Panitia Pengawas Kecamatan atau PPK Meranti. Hermansyah mengatakan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK ditargetkan akan rampung selama 2 hari 2 malam. Di Kecamatan Meranti ada sebanyak 69 tempat pemungutan suara yang tersebar di 7 desa.
Pada saat rekapitulasi, petugas panitia pemungutan suara pada masing-masing desa dan kelurahan akan membacakan hasil perolehan suara dari seluruh tempat pemungutan suara dan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Target sendiri berapa lama ini, Bang? Untuk target 2 malam lah. Dari 2 malam rampung ya, Bang ya? Ada berapa desa dan berapa TPS saat ini? Untuk Kecamatan Meranti kita ada 7 desa, 69 TPS. Situasi saat ini gimana, Bang? Situasi selama ini di lapangan aman terkendali. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah rekapitulasi di seluruh PPK selesai, selanjutnya KPU Kabupaten Asahan akan melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Setelah penundaan pemirsa, penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Karo hari ini mulai proses rekapitulasi. Hari ini Senin 19 Februari baru mulai proses rekap seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Pelaksanaan rekapitulasi ini berdasarkan surat KPU Kabupaten Karo Minggu tanggal 18 Februari. Padahal diumumkan rekap PPK sekecamatan di hari Minggu tersebut, penundaan tanpa alasan yang jelas mengecewakan para saksi yang hadir kemarin. Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Karo tidak dapat dikonfirmasi terkait permasalahan yang menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda. Sejauh ini proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Karo masih berjalan dengan baik, aman dan kondusif dengan pengawalan ketat dari TNI Polri. Seorang calon anggota legislatif di Asahan berseteru dengan warga. Pasalnya caleg tersebut tidak membayar dana saksi sekaligus dana mencoblos yang dijanjikan tim suksesnya kepada warga. Adu mulut ini dipicu persoalan dana saksi sekaligus dana mencoblos caleg pemilu 2024 untuk DPRD Asahan di TPS. Caleg tersebut tidak mau membayar dana senilai Rp300.000 per orang yang dijanjikan tim suksesnya sebagai dana tambahan di luar dana saksi yang diberikan partainya kepada warga. Tidak hanya melontarkan kata-kata kasar dan menantang dalam amarahnya caleg daerah pemilihan Asahan 1 itu, dan tim suksesnya juga menunjuk-nunjuk warga yang coba menyela perkataannya. Beruntung pertikaian itu tidak sampai menimbulkan bentrok antara kedua belah pihak. Salah seorang warga, Aina, korban janji manis tim sukses caleg partai tersebut yang dikonfirmasi mengatakan sangat kecewa dengan kejadian yang mereka alami. Karena iming-iming menggiurkan dari tim sukses caleg itu membuat mereka terpaksa harus pulang pagi untuk menunggu hasil perhitungan suara di TPS pada pemilu 14 Februari kemarin. Beruntung partai yang lebih dahulu merekrut mereka tidak ingkar janji dengan memenuhi dana saksi yang dijanjikan sebesar Rp200.000 per orang. Besok pasti saya bayar. Kita besok kumpul setelah Jumat di kantor P3, katanya gitu. Saya datang ke kantor P3, ternyata tidak di kantor P3, itu kayaknya di Jalan Pusam, kayaknya daerah rumah dia juga itu, yang video itu. Iya, iyalah Bang, namanya kerjanya sampai pagi kan. Duit yang 300 tadi dijanjiin untuk apa itu, Kak? Itu uang makan sama uang, ya kita milih dia lah gitu. Karena waktu itu bukan ini ya Pak Nanang gitu. Bukan dia ngasih 300 itu, ya kita suruh cucu dia lah gitu. Menurut Sekretaris DPC Asahan Bahren Samosir, caleg tersebut sedang sibuk mengurus perhitungan perolehan surat suara partai. Perolehan suara partai terkait persoalan janji dana saksi caleg tersebut kepada warga, dirinya dan partai tidak mengetahuinya. Misalnya pun ada ribut-ribut, kita nggak DPC tidak pernah tahu itu gitu. Kenapa? Karena honor yang kita bayarkan kepada saksi itu sudah clear semua, kan begitu kan? Nah, apakah kemudian ada peristiwa ribut, kemudian ada merasa kurang bayar apa segala macam, itu di luar sepengetahuan dan di luar tanggung jawab DPC 3 pada saat.
Dan pemirsa, mari kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 20 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung. Perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 20 Februari 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Humbahas, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Madinah, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas Utara, dan Simalungun. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah, Humbahas, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Samosir. Untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 18 Februari 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan lereng barat, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.